Oke, kita kembali lagi deh ke nature dari kerjaannya Bang Anton, which is well engineer, right? Oke. Ini ada hubungannya juga sebenarnya sama apa yang barusan Bang Anton bilang, karena ini sepengetahuan saya dan feel free untuk expand lagi ya. Oke. Well engineer itu kan berinteraksi dengan berbagai macam kontraktor ya, Ya, stakeholder. Ya. stakeholder ya. Ya. Itu salah satu divisi di mana dia harus berinteraksi dengan mulai dari reservoir engineer, Ya. service company, Ya. bahkan harus berbicara sama Pemerintah. operator yang lain. Ya. Di situ juga abang, in a way, diharuskan untuk memiliki kemampuan itu, untuk bisa memahami different value from different stakeholders. Kan? Ya. Boleh abang cerita dikit, mungkin nature dari Wallace Engineer itu seperti apa dan bagaimana bisa perform sebagai Wallace Engineer juga? Oh, kita itu sebetulnya itu apa ya, bahasa simpelnya mungkin bikin jembatan. Bikin jembatan. Iya, kita bikin jembatan. Ada orang membutuhkan energi, lalu ada energi disimpan di perut bumi, kita hubungkan. Nah, itu tugas kita. Oke. Well, engineering kan dibagi dua kan, drilling sama completion kan. Ya. Drilling bikin lubang, completion itu memasukkan alat-alat tertentu di dalam lubang supaya produksinya itu optimal. Optimal. Oke. Itu aja, itu tugasnya seperti itu. Nah, kalau yang kamu bilang ya betul juga kan, kita semakin kesini itu tidak semua orang bisa kerjain semuanya karena sangat kompleks. Bikin rumah aja lah, contohnya bikin rumah. Ada homeowner yang punya rumahnya, punya tanah. Ada kontraktor, ada arsitek, ada tukang semen, ada tukang genteng. Nah, semua itu jadi satu buat bikin rumah. Oke. Kurang lebih gitu. Kalau di perminyakan pun mau ngebor tuh harus begitu. Ada rekontraktor, ada service company yang specialize. Lalu di dalam perusahaan minyak sendiri pun ada orang ahli geologi, ahli reservoir, subsurface team. Terus ada ahli facility yang ngurusin nanti minyaknya itu optimalnya produksinya berapa. Ada teknik produksi dan semua harus jadi holistic plan, jadi yang field development plan itu kan. Begitu. Jadi ya itu kurang lebih tugasnya seperti itu. Seorang well engineer, yang junior well engineer itu biasanya dia kerjanya itu dikasih satu sumur untuk bikin rencana gimana ngedesain, well design, gimana sumur itu sebaik mungkin. Dalam artian baik itu harganya sesuai budget. Budgetnya itu udah dikalibrasi dengan standar perusahaan itu sendiri. Dan juga ya apa kita bilangnya NPT ya, non productive time itu di reduce lah. Selama ini hampir tidak pernah saya melihat satu operasi yang zero, betul-betul zero NPT itu hampir tidak. No such thing as perfect. Ya, no such thing as perfect. Selalu ada aja, mungkin minimum 1, 2, tapi yang kita bisa bikin itu untuk melakukan sesuatu yang lebih positif lagi. Misalnya kalau ada rusak di sini, kita bisa kerjain dulu yang lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Secara simple ya. Jadi seorang well engineer yang baik itu kalau menurut Bang Anton kriterianya apa? Oke. Dia harus paham teknik pemboran dan teknik completion dasar. Itu udah hard skill-nya harus udah paham dulu ya. Lalu dia harus mempunyai kemampuan untuk berargumentasi. Oh, berargumentasi. Ya. Oke, ini interesting nih. Ya, harus punya kemampuan untuk berargumentasi karena ini saya dari sisi oil company lebih mudah karena saya kerja di oil company ya. Abang juga pernah di service company. Ya, saya pernah. We'll get to that later. Oke. Nah, seorang junior engineer itu dia itu biasanya tuh saya lihat cenderung orangnya tuh fresh grade atau 0 sampai 5 tahun pengalaman. Jadi mereka tuh sangat-sangat semangat untuk kerja. Terus dia sangat ideal, ingin menerapkan sesuatu yang baru. Itu seperti itulah. Nah, kalau kamu tidak mempunyai kemampuan berargumentasi, akan sangat sulit untuk memajukan inisiatif kamu. Kenapa begitu? Sekarang begini deh. Di dunia ini, di tahun saya bekerja sekarang, teknologi perminyakan, teknik pengeboran itu nggak terlalu banyak berbeda lah.
Reservoir pun nggak terlalu banyak berbeda lah. Oke. Semua reference sudah dilakukan. Jadi kalau kamu mau ngeboard di lapangan hijau pun, ada kemiripan-kemiripan yang kamu bisa pelajari dari tempat lain. SP paper udah ada banyak. Apalagi satu perusahaan bisa reference dari sumber mana-mana gitu kan. Jadi kalau kamu mau memajukan sesuatu yang baru, apalagi belum pernah dilakukan, novel, betul-betul baru, ya kamu harus punya data fakta yang kuat, dan itu kemampuan berargumentasi. Kemampuan berargumentasi di sini bukan debat. Maksudnya seperti ini ya. Persuasi kali ya. Argumentasi dan persuasi. Argumennya harus kuat. Gini. Argumen itu the what. The what. What is your argument? Persuasif itu how. So kamu punya suatu teknologi baru, di tempat saya bekerja dulu atau di sekolah dulu saya melakukan pengeboran smart completion misalnya. Di negara ini belum pernah ada nih. Belum pernah ada, Ya, baru gimana nih kita nih? Kamu punya argumen, punya data yang kuat, lalu bagaimana kamu bisa meyakinkan semua stakeholder kamu kalau itu adalah hal yang paling tepat. Dan di situ ingat, kau berhubungan sama ahli-ahli di bidangnya. Yang notabene mereka udah ngakuin itu semua. Kamu harus siap, we done that before. It doesn't work. Nah, mau gimana? Dan itu argumennya harus betul-betul kuat, bukan lagi opinion based. Datanya harus jelas. Kenapa di sumur yang ini harus dilakukan seperti itu? Harus dijelaskan secara scientific. Speak with facts ya. Itu seorang engineer yang baik kalau punya itu ya. I think bisa kemanapun bisa masuk lah.